Battle Through the Heavens, Chapter 859. Bab 859, ini benar-benar Anda. Tawa yang tiba-tiba itu langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tatapan mereka segera beralih ke arah asal tawa itu. Mereka bisa melihat 3 sosok manusia tiba-tiba muncul di pohon tinggi di luar kol. Orang di depan, yang mengenakan jubah hitam, adalah Xiao Yan. Old Ying San dan Mo Tianxing sedikit terkejut saat mata mereka melihat kelompok Xiao Yan. Ekspresi mereka segera menunjukkan perubahan yang cukup besar. Sesaat kemudian, Mo Tianxing akhirnya tertawa dan berkata, "Sebenarnya Tuan Yan Xiao, tidak disangka bahwa Anda telah melihat melalui tipuan iblis tua Ying ini." Petik 2. Xiao Yan tersenyum samar. Tatapannya mendapatkan makna yang lebih dalam saat memandang Mo Tianxing. Dia tertawa dan berkata, "Tidak disangka bahwa pemimpin Sekte Mo juga ada di sini. Ini benar-benar mengejutkanku." Petik 2. Ekspresi Mo Tianxing menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang sepertinya menunjukkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang mengadakan pelelangan. Namun, mereka akhirnya diam-diam menyerang pelanggan yang telah membeli barang tersebut. Jika berita ini menyebar, itu tidak akan dianggap sebagai hal yang baik bagi Sekte Kaisar Hitam. Meskipun hal terpenting dalam wilayah sudut hitam adalah kekuatan seseorang dan kepalan tangan yang cukup besar, seseorang masih membutuhkan sedikit integritas. Jika tidak, siapa yang berani berpartisipasi dalam pelelangan apapun yang diputuskan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk diadakan di masa depan? Orang akan khawatir bahwa barang yang mereka tawar dengan harga tinggi akan dirampas oleh orang lain setelah mereka membayarnya. Akibatnya, mereka tidak hanya gagal mendapatkan tawaran mereka, tetapi mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Oleh karena itu, penampilan Xiao Yan saat ini menyebabkan niat membunuh yang dingin muncul di hati Mo Tianxing. Jika bukan karena Mo Tianxing takut pada dokter peri kecil di samping Xiao Yan, kemungkinan dia sudah lama melancarkan serangan. Hihi, pemimpin Sekte Mo ini tidak mau berpisah dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Oleh karena itu, dia diam-diam melakukan sesuatu untuk itu. Setelah itu, dia berencana untuk mengambilnya kembali dengan tenang. Sungguh taktik yang bagus. Tatapan Ying San menyapu kelompok Xiao Yan. Itu berhenti di dokter peri kecil berpakaian putih. Dia kemudian tertawa dengan cara yang aneh. Setan tua Ying, mencoba untuk menang dalam pertengkaran sekarang tidak menguntungkanmu. Kepadatan muncul di wajah Mo Tianxing saat dia perlahan berbicara. Nada pemimpin Sekte Mo benar-benar arogan. Anda bisa datang dan mencobanya. Meskipun kondisi aku yang dulu saat ini bukanlah tandinganmu, kamu harus membayar harga dari cedera serius jika kamu ingin mengalahkanku. Pada saat itu, Ying San tua dengan dingin tertawa saat pandangannya menyapu kelompok Xiao Yan. Arti kata-katanya dipahami bahkan tanpa diucapkan. Mo Tianxing perlahan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Situasi saat ini memang tidak mudah untuk diselesaikan. Tidak apa-apa jika tidak ada yang menemukan tempat ini. Dia bisa keluar sekuat tenaga dan berisiko terluka parah untuk membunuh Ying San tua. Namun, kelompok Xiao Yan, yang terdiri dari 3 individu yang sangat kuat telah tiba. Dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa kelompok Xiao Yan telah datang karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika dia terluka parah dalam pertempuran dengan Ying San tua, Xiao Yan akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Mo Tianxing secara alami tidak akan melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Senyum dingin di sudut mulut Old Ying San semakin tebal setelah melihat ekspresi serius yang melintas di wajah Mo Tianxing dan keraguannya. Munculnya kelompok Xiao Yan langsung mengubah situasi ini menjadi sangat kacau. Pada saat ini, sepertinya tidak ada yang berani melakukan apapun secara sembarangan. Situasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat menguntungkannya. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia akan dapat mengambil avatar spiritual itu. Pada saat itu, dia akan sekali lagi dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dengan mengandalkan taktik ini, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Atmosfer di dalam kol memadat dengan cara ini. Bahkan kelompok Xiao Yan tidak berani menyerang dengan sembarangan. Bagaimanapun, Mo Tianxing dan Old Ying San sama-sama bukan orang biasa. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan 2 elit Douzong. Haha, Tuan Yan Xiao, leluhur ini punya ide. Mo Tianxing tiba-tiba tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan di tengah suasana yang kaku ini.
Pemimpin Sekte Mo, tolong bicara. Wajah Xiaoyan juga membawa senyum ramah. Namun, hatinya cukup takut dan berhati-hati terhadap orang tua yang seperti harimau yang tersenyum ini. Saya berasumsi bahwa Tuan Yan Xiao telah datang ke sini dengan menargetkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, bukan? Mo Tianxing mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Dia segera tersenyum dan berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berdua bisa bergandengan tangan untuk menangani Ying San tua. Jika kita mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dari tangannya, Sekte Kaisar Hitam saya tidak akan mengambilnya. Namun, Tuan Yan Xiao harus memberi kami kompensasi." "Apa yang kamu katakan?" "Kompensasi?" Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia setengah tersenyum dan bertanya, "Zong Breaking Pill?" "Haha, sangat mudah untuk berbicara dengan orang yang cerdas." Mo Tianxing tersenyum dan bertanya, "Apa yang dipikirkan Tuan Yan Xiao?" Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil di sampingnya, tampak seolah-olah dia sedikit tertarik. "Jangan percaya orang tua ini. Anda telah mengacaukan rencananya dan dia pasti tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Selain itu, dengan keserakahannya, apakah menurutmu dia akan bersedia menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepadamu?" Ying San tua dengan dingin tertawa sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. "Kamu berisik." Wajah Mo Tianxing tiba-tiba tenggelam. Dia melambaikan lengan bajunya dan doki berwarna emas setinggi 10 kaki ditembakkan secara eksplosif. Segera, itu seperti ular piton emas yang mendesis di udara menuju Ying San tua. HMPH. Ying San tua juga mendengus dingin ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Tangan keriputnya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan doki yang berwarna keemasan itu sangat menghantam ruang seperti zat yang terdistorsi. Itu meledak menjadi suara yang mengguncang bumi, dan keduanya dimusnahkan. Namun, pada saat yang sama mereka dimusnahkan, riak energi yang tersisa menyebabkan kol kecil ini bergetar hebat beberapa kali. Beberapa batu besar berguling dari puncak gunung sambil membawa suara benturan keras. "Tuan Yan Xiao, mohon istirahatlah. Saya yang lama menjamin Anda bahwa selama Anda dapat menyerahkan Zong Breaking Pill kepada Sekte Black Emperor saya, kami pasti tidak akan menyentuh air liur transformasi tubuh Bodhisattva." Mo Tianxing sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan setelah dia menyerang dengan marah. Suaranya sangat tulus saat dia berbicara. Xiao Yan tampaknya sedang memikirkan saran Mo Tianxing di permukaan. Namun, hatinya dipenuhi dengan tawa dingin. Dari cara dia memandangnya, Ying San tua dan Mo Tianxing ini semuanya adalah rubah tua yang licik. Tak satu pun dari mereka bisa dipercaya. Janji dan jaminan sedikit berbeda dengan kentut bagi mereka. Mereka tidak memiliki efek mengikat. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki kepercayaan, sarannya bukanlah sesuatu yang tidak layak. Ying San tua juga bukan orang biasa. Segalanya akan jauh lebih mudah dan sederhana jika mereka menghabisinya sekarang. Siapa yang akhirnya memiliki air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah masalah yang akan diputuskan nanti. Namun, saat Xiao Yan berencana untuk menyetujui, suara samar tiba-tiba terdengar entah dari mana. "Pemimpin Sekte Mo, jika Anda benar-benar ingin mencari seseorang untuk diajak bekerja sama, mengapa Anda perlu mencari mereka? Bukankah Demon Flame Valley saya pilihan yang lebih baik?" Petik 2. Ekspresi semua orang yang hadir berubah ketika mereka mendengar suara ini. Tatapan mereka segera bergerak dengan tiba-tiba dan melihat lebih dari 10 sinar cahaya mengalir dari langit utara. Dalam beberapa kedipan, mereka telah muncul di langit di atas kol ini. Orang yang memimpin mereka secara mengejutkan adalah orang misterius berjubah abu-abu. Di belakangnya, penatua pertama Fang Yan dan sesepuh dari lembah api iblis sedang melihat daerah itu dengan senyum dingin di mata mereka. Orang-orang dari Demon Flame Valley. Alis Xiao Yan terjalin erat saat dia melirik sekelompok orang ini. Dia bergumam, orang-orang ini, bagaimana mereka menemukan tempat ini? Hal-hal akan menjadi agak merepotkan sekarang. Ekspresi Ying San tua juga menjadi agak jelek karena penampilan lembah api iblis. Pada saat ini, situasinya memburuk dengan munculnya lebih banyak ahli. Karena memiliki air liur transformasi tubuh Bodhisattva, dia menjadi incaran semua orang. Meskipun dia mungkin seorang elit Dozong, setidaknya ada 3 orang yang berada di kelas yang sama dengannya. Itu masih baik-baik saja jika itu 1 lawan 1.
Namun, jika menjadi 1 lawan 3, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Haha, tidak terduga bahwa bahkan lembah api iblis telah melewati trik iblis tua Ying. Ekspresi Mo Tianxing telah tenggelam pada awalnya, tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berbicara. Tatapannya perlahan berhenti pada orang berjubah abu-abu yang memimpin kelompok Demon Flame Valley. Dia tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya tahu siapa ahli ini?" Berdasarkan apa yang saya tahu, kepala lembah-lembah api iblis tampaknya sedang mundur jauh. Saya tidak berpikir bahwa Anda adalah dia, kan? Petik 2. Tuan adalah VIP lembah api iblis kami. Pemimpin Sekte Mo belum datang dan mengunjungi lembah api iblis kami untuk waktu yang lama. Anda tentu tidak menyadarinya. Fang Yan tertawa. Tatapannya yang agak padat beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Yan Xiao ini, oh, itu tidak benar. Sepertinya aku harus memanggilmu sebagai kepala Xiao, kan?" Petik 2. Saat ini, Xiao Yan tidak lagi memakai doupeng. Karena itu, penampilannya juga sudah terungkap. Karena inilah penatua pertama Fang Yan menjadi sadar akan identitasnya dengan satu pandangan. Bagaimanapun, cukup banyak orang di eselon atas lembah api iblis memiliki gambar Xiao Yan. Chief Xiao, Mo Tianxing dan orang-orang dari Black Emperor Sekte semuanya tercengang ketika mendengar ini. Haha, jangan bilang kalau pemimpin Sekte Mo tidak tahu bahwa Tuan Yan Xiao ini sebenarnya adalah kepala gerbang Xiao itu, Xiao Yan. Saat itu, dia tak tertandingi di bawah pusat perhatian di wilayah sudut hitam untuk sementara waktu. Bahkan para tetua emas perak dikalahkan olehnya. Fang Yan tertawa. Ekspresi Mo Tianxing dan yang lainnya menjadi agak tertarik setelah mereka mendengar Fang Yan berbicara. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar pada faksi baru dari wilayah Black Corner ini. Selain itu, mereka juga sangat tertarik dengan kepala suku misterius yang telah mendirikannya ini. Tidak disangka bahwa kepala misterius ini sebenarnya adalah Yan Xiao yang sangat muda di depan mereka. Xiao Yan mengabaikan tatapan mereka yang tidak biasa. Matanya tetap terpaku pada orang berjubah abu-abu itu sejak yang terakhir muncul. Sekarang setelah mereka sedekat ini, perasaan akrab dan gelap yang diberikan pihak lain kepadanya sangat pekat. Ceka-ceka, kenapa? Apakah kepala Xiao merasakan perasaan yang sangat akrab? Tawa lebat yang dipenuhi dengan niat membunuh ditransmisikan dari bawah jubah abu-abu di depan mata Xiao Yan. Hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat mendengar tawa yang agak akrab ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara seperti kilat. Tangan orang berjubah abu-abu dengan lembut meraih jubah abu-abu itu. Dia perlahan menariknya setelah suara tawa terdengar. Wajah yang dipenuhi dengan ekspresi buas tiba-tiba muncul ketika jubah abu-abu itu terbuka. Mata hitam pekat Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat jubah abu-abu itu terbuka. Ini benar-benar kamu. Bab 860, rekan murid bertemu lagi. Wajah yang muncul di depan Xiao Yan bukanlah orang yang asing. Saat itu, dialah yang secara pribadi telah mengakhiri hidup orang itu. Orang ini adalah murid pertama Yao Lao, senior Xiao Yan, dan Kaisar Pil di daerah sudut hitam saat itu, Han Feng. Han Feng saat ini jelas tampak sedikit lebih tua dibandingkan saat itu. Matanya, yang memelototi Xiao Yan, dipenuhi dengan kebiadaban yang kental. Jika bukan karena Xiao Yan saat itu, dia bisa terus mendominasi wilayah sudut hitam ini. Pada akhirnya, semuanya benar-benar runtuh karena Xiao Yan. Tidak hanya dia kehilangan posisinya yang sangat dicari, tetapi dia juga berakhir dengan nasib yang menyedihkan karena rohnya berpisah dengan tubuh fisiknya. Jika dia tidak mengendalikan Heavenly Flame, seperti Sea Heart Flame, atau dengan bijak menemukan kesempatan untuk menghadiahkannya kepada Zun Ze di Hall of Souls, kemungkinan besar dia akan lama diambil oleh Hall of Souls untuk disempurnakan. Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Namun, beruntung bahwa Zun Ze dari Hall of Souls telah secara khusus mengirim seseorang untuk menemukan tubuh seorang elit Dozong untuk Han Feng karena dia mengambil inisiatif untuk memberikan api surgawi. Setelah itu, dia memukul orang itu sampai jiwanya terpencar dan membiarkan Han Feng menelan dan menyerap tubuhnya, membiarkan yang terakhir untuk memilikinya. Baru kemudian Han Feng mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Namun, ini hanyalah metode untuk menunda waktu. Tubuh ini paling banyak memungkinkannya untuk hidup selama lebih dari 1 dekade. Setelah itu, tubuh fisik secara otomatis akan pecah.
Jiwanya hanya bisa lenyap seiring dengan tubuh fisik yang membusuk ini. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Tentu saja, apapun yang akan terjadi, itu adalah masalah yang akan terjadi lebih dari 1 dekade kemudian. Bisa hidup untuk waktu yang lama sudah dianggap sebagai anugerah besar bagi Han Feng, yang akan berubah menjadi makanan. Selama hari-hari yang tersisa ini, kekejaman dan niat membunuhnya untuk Xiao Yan, orang yang telah mengubahnya menjadi cara ini, secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Oleh karena itu, dia bergegas ke wilayah sudut hitam, setelah baru saja muncul. Jika dia tidak mengetahui air liur transformasi tubuh Bodhisattva selama perjalanannya, dia kemungkinan besar akan langsung menyerang gerbang Xiao, dan membunuh semua orang di dalamnya untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, musuh akan semakin marah saat bertemu. Namun, Han Feng dan Xiao Yan bertabrakan langsung. Pada saat ini, niat membunuh di dalam hati mantan akan meledak secara fisik. Matanya yang kejam dan buas dengan tegas menatap Xiao Yan. Xiao Yan tidak menunjukkan emosi yang menyeratkan bahwa dia telah melupakan dirinya sendiri di hadapan mata setan dari Han Feng. Setelah kejutan awal dalam masa lalunya, dia mulai perlahan-lahan tenang. Tatapannya samar-samar menyapu Han Feng saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak disangka bahwa kamu, seorang pengkhianat, sebenarnya masih hidup. Betapa tidak terduga. Ini semua berkatmu juniorku yang baik. Tatapan Han Feng sangat kejam saat dia tertawa dengan ganas. Sepertinya aku akan kesulitan mencapai kekuatan ini jika bukan karena kamu. Kali ini, saya akan mengekstrak jiwa Anda dan membiarkan Anda merasakan apa yang disebut takdir lebih buruk dari kematian. Petik 2. Mata Xiao Yan acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak tergerak oleh ancaman Han Feng. Meskipun dia tidak menyadari alasan mengapa kekuatan Han Feng melonjak sedemikian rupa, Xiao Yan saat ini juga bukan lagi pemuda yang harus bergantung pada peningkatan besar dalam kekuatannya untuk mencapai puncak kelas Do Wang. Xiao Yan saat ini sudah menjadi bintang 4 Do Wang asli. Selama beberapa tahun ini, dia telah bertemu dan bahkan bertukar pukulan dengan sejumlah elit Dozong. Selain itu, sepertinya tidak ada elit Dozong yang jatuh di tangannya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang Han Feng, yang kekuatannya melonjak hingga ke kelas Dozong. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran habis-habisan, tidak pasti siapa yang akan mati. Bagian dalam tubuhmu tidak lagi memiliki aura orang tua itu, benar, aku sudah lupa. Orang tua itu benar-benar jatuh ke tangan Hall of Souls. Mengapa? Apakah dia tidak menghargai Anda? Apa dia tidak mengira kamu bisa melindunginya? Haha, sekarang aku melihatnya, penglihatan orang tua yang tidak akan mati itu sama miskinnya dengan di masa lalu. Han Feng diam-diam tertawa saat melihat Xiao Yan tanpa ekspresi. Bang! Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiao Yan. Temperaturnya yang sangat tinggi langsung menyebar ke langit. Hutan di bawah mulai mengeluarkan asap putih keriting karena suhu yang tinggi. Sesaat kemudian, itu akhirnya berubah menjadi nyala api yang mulai menyebar. Api hijau giok membungkus Xiao Yan di dalamnya. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan sangat ganas. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan api hijau giok. Mereka tampak sangat menakutkan, seperti 2 kelompok api hantu hijau yang tenang. Niat membunuh yang kejam menerkam wajah ganas Xiao Yan seperti binatang prasejarah yang ganas. Niat membunuh seperti itu belum pernah ada sebelumnya. Kata-kata Han Feng ini benar-benar telah meretas titik terlemah Xiao Yan. Yao Lao secara paksa ditangkap oleh Hall of Souls tepat di depannya. Tapi dia hanya bisa melihat saat itu terjadi. Dia tidak bisa menyelamatkannya. Perasaan tak berdaya semacam itu seperti ular berbisa yang berulang kali menggigit hati batin Xiao Yan. Yao Lao telah menghabiskan banyak tenaga untuknya. Bertahun-tahun pelatihan telah membuatnya menjauh dari orang yang tidak berguna sampai tingkat ini. Perasaan Xiao Yan untuk Yao Lao pada dasarnya bisa dibandingkan dengan perasaan yang dia miliki untuk ayahnya. Namun, terlepas dari upaya besar yang Yao Lao lakukan karena dia, akibatnya yang terakhir masih tidak dapat melarikan diri ditangkap oleh Hall of Souls. Akhiran semacam ini seperti pisau tajam yang dengan keras memotong bolak-balik di hati Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan terus-menerus tetap menyesal. Jika kekuatannya cukup besar, Yao Lao tidak akan ditangkap, dan dia akan dengan mudah menyelamatkan ayahnya. Semua ini tidak akan terjadi. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi memahami pentingnya kekuatan setelah Han Feng memisahkan luka berdarah di hatinya.
Fanatisme gila untuk mengejar kekuatan melonjak di dalam hatinya. Dengan kekuatan, dia akan bisa menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao dari tangan Hall of Souls. Dengan kekuatan, dia akan bisa pergi mencari Sun Er, mengabaikan latar belakang menakutkan di belakangnya dan memintanya untuk tetap di sampingnya selamanya. Kekuatan Xiao Yan berbeda dari orang biasa. Kekuatannya berasal dari api surgawi. Jika dia ingin menjadi kuat ke titik di mana dia bahkan tidak perlu takut pada Hall of Souls, dia harus menelan Heavenly Flames dengan gila. Api surgawi, setelah masalah ini selesai, saya akan fokus untuk mencari api surgawi. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menembakkan tatapan ganasnya ke arah Han Feng. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang keras yang menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Bajingan Han Feng, jika aku tidak membunuhmu secara pribadi, bajingan yang mengkhianati gurunya, aku, Xiao Yan, akan bersumpah bahwa aku tidak akan terus menjadi manusia. Petik 2. Suara padat itu sepertinya telah dipancarkan dari kedalaman neraka. Itu membawa obsesi yang sulit untuk dihapus karena tetap ada di langit. Itu menyebabkan ekspresi orang-orang dari Demon Flame Valley dan Han Feng sedikit berubah. Dokter peri kecil dan Zian di sisi Xiao Yan sedikit terkejut saat mereka melihat Xiao Yan. Sejak mereka mengenalnya, mereka belum pernah melihat emosi Xiao Yan menjadi sekeras ini. Jelas, kata-kata Han Feng sebelumnya telah menyentuh bekas luka di hati Xiao Yan. Junior sangat berani, tapi kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Han Feng akhirnya menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin beberapa saat kemudian. Dia mungkin tidak memilikinya, tapi aku punya. Suara dingin perlahan terdengar saat dokter peri kecil melangkah maju dengan lembut. Mata ungu keabu-abuannya menatap tanpa emosi pada Han Feng saat tangannya yang agak pucat dan halus terulur. Ada energi abu-abu yang tidak biasa diam-diam tertinggal di atasnya. Han Feng segera mengerutkan kening ketika dia mendengar dokter peri kecil berbicara. Dia jelas menyadari kekuatan yang terakhir. Bahkan saat ini dia akan memiliki waktu yang cukup merepotkan untuk berurusan dengannya. Dengan segera, matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia dengan dingin tertawa, "Junior, bahkan senior ini harus menghormatimu karena kedekatanmu dengan wanita. Namun, kapan Anda bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri? Tindakanmu ini benar-benar mempermalukan reputasi orang tua itu." Petik 2. Mata Xiao Yan ganas saat dia menatap Han Feng. Sesaat kemudian, wajah buasnya tiba-tiba memperlihatkan senyuman saat dia dengan lembut berkata, "Senior, tolong jangan gunakan taktik seperti itu. Meskipun saat ini Anda bukan manusia atau hantu, Anda pernah menjadi kaisar pil dari wilayah sudut hitam. Oleh karena itu, tolong jangan mempermalukan diri sendiri." Petik 2. Kata-kata kasar Xiao Yan menyebabkan wajah Han Feng berkedut dengan keras. Dia menghirup nafas dan menahan amarah di hatinya sebelum tertawa terbahak-bahak. "Meskipun tidak bertemu selama beberapa tahun, lidahmu tetap setajam biasanya. Namun, saya ingin tahu apakah kekuatan Anda juga telah meningkat sedemikian rupa?" Petik 2. Ini adalah sesuatu yang senior akan tahu setelah Anda mencoba. Xiao Yan sedikit tersenyum. Keganasan di wajahnya juga perlahan menjadi tenang saat ini. Namun, niat membunuh di dalam matanya yang hitam pekat telah meningkat bukannya menurun. Xiao Yan saat ini bisa dianggap seseorang dengan banyak pengalaman. Dia secara alami sadar bahwa menjadi marah dalam situasi seperti ini tidak akan menguntungkannya bahkan sedikit pun. Mo Tianxing sedikit terkejut saat dia melihat atmosfer yang ditarik belati antara Han Feng dan Xiao Yan. "Berjuang, bertarung saja. Akan lebih baik jika kalian berdua berakhir dengan luka serius satu sama lain. Kasus terbaik adalah setiap orang mati. Dengan cara itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan Zong Breaking Pill, tapi juga bisa berhasil mendapatkan metode menelan spiritual aneh dari Demon Flame Valley." Mata Old Ying San di dalam call juga mengungkapkan ekspresi sombong. Situasi seperti itu secara alami adalah yang terbaik untuknya. "Apa menurutmu kalian bertiga bisa berurusan dengan kami?" Han Feng tertawa dingin. Fang Yan di sisinya sudah menjadi ahli yang memiliki setengah kaki di kelas Dozong. Dengan kerjasama dari beberapa sesepuh lembah api iblis lainnya, mereka bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit Dozong. Bermaksud untuk setuju dengan Han Feng, Fang Yan dan sesepuh dari Demon Flame Valley di belakang semua mulai tertawa terbahak-bahak.
Doki yang kuat melonjak ke langit. Aura mereka cukup menakutkan saat bergabung. Jika mereka tidak cukup, mengapa Anda tidak memasukkan saya yang dulu? Sama seperti sesepuh dari Demon Flame Valley bertingkah angkuh, tawa tua bergulir di langit seperti guntur. Segera, sesosok manusia bergegas dan muncul di langit daerah ini dalam beberapa waktu nafas. Aura agung seperti semburan melonjak keluar dan menekan aura para sesepuh dari lembah api iblis. Ekspresi Han Feng segera tenggelam saat melihat sosok manusia tua muncul di langit. Bab 861, 5 Dozong Agung. Sosok manusia tua berambut putih tersenyum dan menatap semua orang di bawah sambil tetap tergantung di langit. Dari penampilannya, secara mengejutkan penatua pertama Suqian dari Akademi Dalam. Jadi pertunjukan menyenangkan sebenarnya ada di sini. Aku yang dulu hampir melewatkannya. Suqian tersenyum turun dari langit. Dia berhenti di samping kelompok Xiaoyan. Kejutan melintas di matanya saat dia menatap Han Feng. Tidak disangka kamu tidak mati dan juga berhasil menembus kelas Dozong. Ini benar-benar mengejutkan. Petik 2. Ini juga semua berkat kalian semua. Ekspresi Han Feng gelap dan dingin. Hatinya sedikit tenggelam. Kemunculan Suqian yang tiba-tiba membuatnya agak lengah. Dia jelas menyadari kekuatan pihak lain. Meskipun dia saat ini tidak lagi takut pada Suqian dalam pertarungan 1 lawan 1, pihak lain juga memiliki wanita Dozong misterius yang tidak diketahui asalnya. Jika dua elit Dozong ini bergandengan tangan, bahkan banyak orang dari Demon Flame Valley akan merasa cukup sulit untuk melawan mereka. Apalagi pihak lain masih memiliki keberadaan Xiaoyan. Han Feng mungkin memiliki kebencian ekstrim dari juniornya yang bernama, tapi dia juga dengan jelas menyadari dalam hatinya bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan bertarung yang jauh melebihi levelnya. Saat itu, ketika yang terakhir masih menjadi ahli Do Wang, orang ini dapat melukainya dengan serius, seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Dozong. Sekarang, Xiaoyan telah maju menjadi Do Huang. Kekuatan bertarungnya seharusnya sangat melonjak. Dengan situasi ini hari ini, kemungkinan Demon Flame Valley-nya sendiri benar-benar akan mengalami kesulitan untuk menang dalam pertempuran ini. Jika aku bisa membunuhmu sekali, secara alami aku akan bisa membunuhmu lagi. Oleh karena itu, Anda tidak perlu bertindak seperti penjahat yang memegang kekuasaan. Xiaoyan melirik Han Feng dan Suqian sebelum tertawa mengejek. Ekspresi Han Feng sekali lagi menjadi lebih gelap dan lebih serius. Tinju di bawah lengan bajunya berderit keras. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Penampilan Suqian juga menyebabkan wajah Mo Tianxing dan Old Yingsan berubah sedikit. Tidak ada yang berani dengan mudah meremehkan Dozong elit. Ini terutama terjadi dalam situasi ini di mana segala sesuatunya didefinisikan dengan jelas. Tetua pertama, mengapa kamu datang? Bagaimana dengan masalah di sana? Keganasan di wajah Xiaoyan telah benar-benar menghilang. Sebelumnya Han Feng telah menghabiskan banyak upaya untuk membuat marah Xiaoyan, tapi dia telah meremehkan kekuatan mental yang terakhir. Setelah mengalami kemarahan awal, niat membunuh yang dalam secara bertahap ditekan jauh di dalam hatinya. Dia tidak membiarkan emosinya mengganggu penalarannya. Avatar spiritual itu telah menghilang karenanya, aku telah mengikuti tanda-tanda yang kau tinggalkan untuk datang. Xiao Li dan yang lainnya akan segera tiba. Tatapan Suqian beralih ke Old Yingsan di call saat dia mengerutkan kening dan berbicara. Lenyap. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera beralih ke Old Yingsan. Yang bisa dia dengar hanyalah tawa dingin sebelum kaki yang terakhir dengan keras menginjak tanah. Air mancur berwarna abu-abu meletus dari tanah. Segera, kekuatan spiritual yang tak terlihat pecah darinya dengan cara seperti kilat dan memasuki tubuhnya. Saat kekuatan spiritual ini kembali, kekuatan Old Yingsan dengan cepat tumbuh dan dalam waktu singkat, dia hampir kembali ke puncaknya. Transformasi Old Yingsan juga menarik perhatian Han Feng, Mo Tianxing dan yang lainnya. Ekspresi mereka segera berubah. Dari tampilan situasi ini, tampaknya orang tua yang licik ini telah menggunakan penundaan yang disebabkan oleh kehadiran mereka untuk berhasil menarik avatar spiritual ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya kemungkinan tidak akan kalah dengan siapapun yang hadir. TSKCK, terima kasih atas semua bantuanmu. Yingsan tua menertawakan Xiaoyan dan yang lainnya dengan cara yang aneh. Keyakinannya menjadi jauh lebih besar dengan pemulihan kekuatannya.
Ekspresi Mo Tianxing sedikit tenggelam. Dia segera mengangkat kepalanya ke Xiaoyan, Han Feng, dan sisanya sebelum tertawa. Semuanya, sekarang bukan waktunya untuk konflik internal. Saya berasumsi bahwa setiap orang cukup tertarik dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Karena ini masalahnya, saya merasa bahwa kita harus bergandengan tangan dan merebut benda itu dari tangan iblis tua Ying. Jika tidak, mengingat kelicikan orang tua ini, dia mungkin menggunakan beberapa taktik untuk melarikan diri. Kemana kita akan pergi dan menemukannya saat itu? Soal distribusi bisa dibicarakan di lain waktu. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka segera merenung di dalam hati mereka dan benar-benar mengangguk sebentar kemudian. Apa yang dikatakan pemimpin Sekte Mo itu benar. Hal yang harus kita lakukan sekarang adalah mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan iblis tua ini. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami berempat akan menyerang dan menggunakan kecepatan tercepat untuk menghabisinya. Apa yang kamu katakan? Han Feng tertawa sementara kelicikan melintas di matanya. Tatapan Xiaoyan melirik Han Feng sebelum mengangguk sedikit ke dokter peri kecil dan Suqian. Segera, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar mereka bertiga saat dia berbisik, hati-hati, bajingan ini adalah mereka yang bisa menelan seseorang, termasuk tulangnya. Jangan tertipu oleh taktik curang mereka. Petik 2. Suqian tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diriku yang dulu adalah lelaki tua yang keras kepala yang hanya tahu cara berlatih? Apakah saya ingin Anda mengingatkan saya tentang masalah seperti itu? Petik 2. Xiaoyan tersenyum karena malu. Suqian mampu menjadi penatua pertama dari Akademi Dalam dan memungkinkan Akademi Dalam menjadi tempat yang damai di dalam tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam. Kemampuan dan rencananya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Dokter peri kecil juga bukan orang biasa karena mampu mengelola sekte racun yang sangat besar. Jika seseorang membicarakannya, dia sama sekali tidak lebih rendah darinya. Ekspresi Ying San tua tiba-tiba tenggelam ketika dia melihat bahwa kelompok Xiaoyan sebenarnya telah menyetujui saran Mo Tianxing. Meskipun dia baru saja memulihkan kekuatannya, dia pasti akan jatuh ke dalam kerugian mutlak ketika menghadapi 4 ahli dengan kekuatan yang sama. Selain itu, dia bahkan mungkin akan benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya di tempat ini. Kaki Ying San tua dengan keras menginjak tanah saat pikiran ini melintas di hatinya. Lebih dari 10 air mancur yang kokoh dengan ukuran lebih dari 10 kaki melonjak keluar dari kol di tengah suara yang teredam. Sesosok tiba-tiba mundur sementara air mancur tanah ini menghalangi pandangan semua orang. Semuanya, ayo bergerak. Mo Tianxing adalah orang pertama yang menemukan tindakan Ying tua tepat saat Ying San bergerak. Dia segera menjerit dingin. Setelah itu, anehnya dia muncul di belakang Ying San tua. Lengan bajunya bergetar dan cahaya keemasan yang pekat keluar dari lengan bajunya. Ini segera bergegas menuju tenggorokan yang terakhir dengan cara seperti kilat. HMPH. Pandangan sengit dan brutal melintas di mata Old Ying San ketika dia melihat serangan Mo Tianxing. Cakar tangannya yang keriput seperti hantu terentang dari lengan bajunya. Mereka segera meringkuk dengan cara yang aneh saat mereka dengan paksa meraih cahaya keemasan. Melihat sekilas, orang mungkin menyadari bahwa itu adalah belati tajam tanpa pegangan. Aku akan mengembalikannya padamu, bajingan tua. Kuku putih keabu-abuan Ying San dengan lembut menjentikkan belati. Dengan suara yang jelas dan nyaring, belati itu sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan yang menembus udara saat ditembakkan ke arah Mo Tianxing. Meminjam kekuatan saat belati ditembakkan, tubuh Ying San tua bersinar dan muncul di udara. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia melarikan diri ke pegunungan yang dalam. Hihi, iblis tua Ying. Serahkan saja air liur transformasi tubuh bodhisattva. Jika tidak, Anda bisa melupakan pergi dengan selamat. Ying San tua baru saja akan melarikan diri ketika sosok manusia melintas dan muncul di depannya dengan cara yang aneh. Angin telapak tangan yang panas datang dengan keras menerpa. Bang! Karena tergesa-gesa, si tua Ying San juga mulai buru-buru mengayunkan tinjunya untuk melawan angin. Dua angin kencang bertemu di langit dan ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar. Ledakan dahsyat dan liar menyapu langit, meniup seluruh hutan sampai mengeluarkan suara berderit. Ying San tua dan sosok manusia itu dengan cepat mundur 2 langkah saat angin menyebar.
Yang terakhir memperlihatkan tubuhnya bersama dengan wajah yang berisi tawa dingin. Siapa lagi selain Han Feng? Kamu memang layak menjadi ahli tua di wilayah sudut hitam. Kekuatanmu memang luar biasa. Hihi, bagaimanapun, kemungkinan besar Anda akan kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini. Han Feng menstabilkan tubuhnya dan sedikit tersenyum pada wajah tua Yingsan yang dingin dan gelap. Segera, dia mengangkat dagunya ke langit. Pandangan tua Yingsan perlahan-lahan berubah. Dia bisa melihat bahwa 3 Douzong, yaitu Mo Tianxing, Su Qian, dan Dokter Peri Kecil, telah mengepung dan menjebaknya. Menambahkan Han Feng di depannya, mereka berempat telah sepenuhnya menutup semua jalur mundur Yingsan tua. Dihadapkan dengan 4 elit Douzong, bahkan Yingsan tua hanya bisa merasakan semacam ketidakberdayaan. Angin sepoi-sepoi bertiup di langit. Namun, itu tak mampu menghilangkan suasana mencekam. 5 elit Douzong telah muncul bersama. Jenis barisan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang dilihat Xiao Yan untuk pertama kalinya. Ini mungkin terjadi pada cukup banyak orang yang hadir. Wajah Yingsan tua sangat mudah berubah saat dia dikunci oleh 4 aura. Dia dengan jelas memahami bahwa sudah tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengambil air liur transformasi tubuh bodhisattva dengan situasi saat ini. Terlebih lagi, jika dia terus menjadi keras kepala, kemungkinan besar dia benar-benar akan jatuh ke tangan keempat orang ini. Pikiran di dalam hatinya berkedip secepat kilat. Sesaat kemudian, Yingsan tua mengatupkan giginya dengan keras. Dia mengayunkan tangannya dan kotak giok seperti zamrud muncul di tangannya. Ambil dan pergi. Aku yang dulu akan mengingat dendam hari ini. Petik 2. Yingsan tua ini adalah orang yang sangat peka. Setelah memahami bahwa dia sudah tidak punya pilihan lain dalam situasi ini, dia menjerit marah dan dengan liar melemparkan kotak giok di tangannya ke langit. Tubuh Old Yingsan bergerak saat kotak giok itu lepas dari tangannya. Dia melarikan diri dari pengepungan. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika 4 serangan agung tiba-tiba datang, memaksanya untuk menghindar dengan cepat dengan cara yang menyedihkan. Orang tua, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Han Feng tertawa dingin. Tatapannya bahkan tidak melihat kotak giok yang dilempar tinggi-tinggi. Dari cara dia melihatnya, tidak mungkin bagi Old Yingsan untuk menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva semudah ini. Mo Tianxing juga mengadopsi pemikiran yang sama seperti Han Feng. Dokter Peri Kecil dan Su Qian hanya melihat kotak giok itu dengan ragu-ragu, tetapi tidak melakukan gerakan gegabah. Yingsan tua mengutuk dengan marah karena kata-kata dari Han Feng, dasar bodoh. Tubuh Old Yingsan berbalik setelah kutukannya terdengar. Dia buru-buru bergegas menuju kotak giok yang terlempar tinggi ke udara. Namun, kekuatan isap tiba-tiba muncul ketika dia hendak bergerak, menyebabkan kotak giok itu terbang. Akhirnya, itu mendarat di tangan seorang pemuda berjubah hitam dengan ekspresi agak ragu-ragu di depan mata pihak lain yang sangat marah. Bab 862, Perubahan Situasi. Xiao Yan sesaat tidak dapat pulih saat dia menatap kotak giok yang mendarat di tangannya. Dia telah bergerak secara acak sebelumnya dan tidak berharap benda ini mendarat di tangannya dengan mudah. Setelah linglung sejenak, Xiao Yan dengan cepat pulih dan membuka kotak giok dengan cara seperti kilat. Segera, dia melihat air liur transformasi tubuh bodhisattva berwarna zamrud yang bergerak perlahan di dalam kotak batu giok. Ini benar-benar nyata. Tatapan Xiao Yan tumpul saat dia menatap air liur transformasi tubuh bodhisattva. Selain Old Yingsan, wajah hampir semua orang menegang. Tidak ada yang mengira Yingsan tua benar-benar menyerahkan barang itu dengan mudah mengingat karakternya. Namun, kebenaran yang muncul di depan mereka menyebabkan wajah sejumlah orang menjadi sangat panas. Hei, melayani Anda dengan benar. Sekarang masalahnya bukan dengan diriku yang dulu, aku akan melihat siapa yang berani memblokirku. Yingsan tua hanya mengejek dengan tawa dingin ketika dia melihat ekspresi membosankan semua orang. Sialan, orang tua yang tidak akan mati. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu jelas memiliki segel yang telah saya tempatkan. Mo Tianxing adalah yang pertama pulih dan dia segera berteriak dengan marah. Ketika Old Yingsan melempar kotak giok tadi, dia menggunakan sedikit jejak Douqi untuk memindainya. Namun, tidak ada tanggapan sedikit pun. Karena inilah dia tidak bertindak pada saat itu. Tanpa diduga, kotak giok benar-benar memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva.
Ketika Anda menyebutkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh Bodhisattva, saya yang dulu diam-diam menghapusnya. Jangan katakan padaku bahwa kamu mengharapkan diriku yang dulu menderita kerugian yang sama 2 kali. Ying San tua meringkuk dan mengejek. Tatapannya segera melihat sekilas ke sekitar medan pertempuran ini dan tertawa dengan cara yang aneh. Apakah kalian semua masih ingin bertarung sekarang karena benda itu sudah tidak lagi dengan diriku yang dulu? Jika itu masalahnya, aku yang lama akan menemani kalian semua. Petik 2. Tatapan semua orang pada dasarnya beralih ke Xiaoyan dalam sekejap setelah kata-kata Old Ying San terdengar. Selain dokter peri kecil dan Sukian, mata yang tersisa dipenuhi dengan kepadatan. Xiaoyan, periksa. Jangan biarkan orang tua ini menukarnya dengan yang palsu. Mata Sukian sedikit menyipit saat dia melihat situasinya. Jika air liur transformasi tubuh Bodhisattva itu nyata, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankannya dengan keunggulan mereka saat ini. Jika itu palsu, mereka tidak hanya akan menyalahkan Ying San tua, tetapi juga akhirnya melakukannya tanpa alasan. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Xiaoyan juga mengangguk setelah mendengar kata-kata Sukian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu ke sekelilingnya sebelum dia dengan cepat memeriksa air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sukacita perlahan melonjak dari dalam matanya. Akhirnya, dia menoleh dan menurunkan dagunya ke Sukian. Ci! Tubuh Han Feng tiba-tiba bergerak saat dagu Xiaoyan bergerak. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu Xiaoyan dengan cara seperti kilat. HMPH! Tubuh Han Feng baru saja bergerak ketika Xiaoyan, yang selalu berhati-hati terhadap lingkungannya, mendengus dingin. Cahaya perak yang menyilaukan melonjak dari kedua kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah bayangan tersisa sementara tubuhnya muncul lebih dari 100 meter. 2 sosok manusia muncul di samping Xiaoyan saat tubuhnya muncul, menjaga punggungnya saat mereka melakukannya. Sesaat kemudian, Ziyan pun terbang mendekat. Mereka berempat berkumpul bersama dan melihat banyak ahli di Kol yang memandang mereka dengan jahat. Hentikan mereka! Ekspresi Han Feng suram saat dia melambaikan tangannya. Para ahli dari Demon Flame Valley segera melompat ke udara dan dengan cepat mendekati kelompok Xiaoyan. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Tianxing di samping juga tertawa dingin saat dia memimpin para ahli dari Black Emperor Sekte untuk mengelilingi kelompok Xiaoyan dari sisi lain. Ying San tua tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin saat dia melihat target dengan cepat dialihkan dari dia ke orang lain. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia hanya menangguhkan dirinya di langit, tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak berniat untuk campur tangan. Kepadatan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya mendekat. Dia segera tertawa dengan suara samar. Apakah pemimpin Sekte Mo benar-benar berencana untuk menyerang kita? Jika Anda dapat memilih untuk menjadi pengamat sekali, Xiaoyan pasti akan memberikan Zong Breaking Pill. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia sepertinya menjadi sedikit tertarik. Meskipun ada sedikit orang di kelompok Xiaoyan, semuanya cukup kuat. Bahkan jika Demon Flame Valley dan Black Emperor Sekte bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menekan mereka. Pemimpin Sekte Mo, jangan jatuh cinta pada bola lengkung anak nakal ini. Dia sangat licik. Begitu mereka menghabisi kita dan membebaskan tangan mereka, apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja kepada mereka dengan memberikan 2 keuntungan elit dozong mereka? Han Feng tiba-tiba dan dengan dingin tertawa sementara Mo Tianxing tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi Mo Tianxing berubah sedikit saat mendengar ini. Apa yang dikatakan Han Feng memang benar. Alasan mengapa Xiaoyan saat ini sangat takut adalah karena Han Feng dan dirinya sendiri adalah elit dozong. Jika mereka berdiri di samping dan hanya melihat kelompok Han Feng dikalahkan pada saat ini, akhir hidupnya juga tidak akan bagus. Dia tidak percaya bahwa Xiaoyan akan dengan mudah menyerahkan pil obat yang berharga seperti Zong Breaking Pill mengingat kelicikan yang terakhir. Jika pemimpin Sekte Mo tidak mempercayai saya, Xiaoyan dapat menyerahkan pil obat di tempat. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan tampaknya telah memahami kekhawatiran Mo Tianxing saat dia berkata sambil tertawa. Mo Tianxing terkejut. Minat melonjak di wajahnya. Ketika dia hendak berbicara, Han Feng mengerutkan alisnya erat-erat dan mulutnya bergerak. Suara lembut yang dibungkus dengan douki diam-diam dikirim ke telinga mantan.
Suara yang tiba-tiba ditransmisikan itu menyebabkan Mo Tianxing segera menutup mulutnya yang hendak dibuka. Matanya menatap ke arah Han Feng dengan kejutan gembira saat dia bertanya, benarkah? Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa jaminan ini cukup menarik, kita mungkin bisa mencobanya. Terlebih lagi, lembah api iblis juga dianggap sebagai faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Jika Han Feng ingin bertindak tanpa malu-malu setelah ini, pemimpin sekte dapat datang ke lembah api iblis dan meminta bantuan. Han Feng tertawa. Mo Tianxing ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata, baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali. Mudah-mudahan Anda tidak akan membodohi saya setelah ini selesai. Jika tidak, pemimpin sekte Mo, yakinlah bahwa sangat sulit untuk mendapatkan benda ini hanya dengan mengandalkan kekuatanku. Dengan bantuan Anda, peluang kami akan meningkat secara signifikan. Petik 2. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Tatapannya beralih ke Xiao Yan saat tertawa, Tuan Xiao Yan, sepertinya aku hanya bisa meminta maaf. Zong Breaking Pill tidak memiliki daya tarik pada level yang ditawarkan Han Feng. Petik 2. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tertawa kecil. Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa seseorang yang pernah mengkhianati gurunya layak dipercaya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Xiao Yan. Godaan itu sepadan dengan risikonya. Mo Tianxing menjilat bibirnya saat dia berbicara dengan mata yang agak panas. Xiao Yan berhenti mengatakan apa-apa lagi saat mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang telah dijanjikan Han Feng kepada Mo Tianxing, tetapi untuk yang terakhir mengabaikan Zong Breaking Pill, kemungkinan godaannya sangat mengejutkan. Dalam hal itu, mari bersiap untuk pertempuran besar selanjutnya. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mati di tangan orang lain. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi panas tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Suqian, dokter peri kecil, dan Zian mengangguk. Meskipun pihak lain memiliki banyak orang, kekuatan bertarung pihak mereka jauh lebih kuat. Hihi. Han Feng tertawa senang ketika melihat bahwa dia telah berhasil menarik Mo Tianxing ke sisinya. Namun, dia tidak berhenti setelah ini. Tatapannya berbalik dan berhenti pada Ying San tua yang masih di udara di atas kol dan menonton pertunjukan. Jika dia bisa menarik orang tua ini ke sisinya dalam situasi seperti ini, dia akan bisa mendapatkan keuntungan mutlak. 3 elit Douzong bersama dengan ahli yang tersisa dari 2 faksi besar akan cukup untuk benar-benar menekan 4 orang kelompok Xiao Yan sampai mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas. Namun, Ying San tua itu tampaknya tahu persis apa yang akan dikatakan Han Feng ketika dia melihat yang terakhir melihat ke atas. Dia segera mengeluarkan tawa aneh dan berkata, kamu bisa melupakan tentang mengikat diri pada diriku yang dulu. Yang terbaik bagi saya adalah tidak terlibat dalam situasi seperti itu. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa pergi keluar dan bertarung. Aku yang dulu tidak akan menemani kalian semua. Ceka. Petik 2. Ying San tua benar-benar berbalik setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia bergegas ke pegunungan yang dalam di depan tatapan tertegun semua orang dan menghilang. Han Feng segera mengerutkan alisnya saat dia melihat Old Ying San, yang baru saja berbalik dan pergi. Dia segera mendengus dingin dan mengutuk, orang tua pengecut. Mata Xiao Yan juga memperhatikan tempat di mana Ying San menghilang dan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Dia bertukar tatapan dengan Suqian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa dia merasa ada yang tidak beres. Mengingat nilai ludah transformasi tubuh Bodhisattva yang luar biasa, bagaimana orang tua ini bisa menyerah begitu saja? Hati-hati, orang tua ini sangat licik. Tindakan yang tidak biasa seperti itu tidak normal. Suqian menekan suaranya dan dengan hati-hati berbicara. Jangan bilang kalau dia berniat untuk menyaksikan pertarungan sengit antara harimau dan muncul setelah kedua belah pihak terluka parah. Alis tipis Little Fairy Doctor terkatup rapat saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak tahu. Namun, ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan semua ini. Mari kita hentikan orang-orang ini sebelum membahasnya. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva sudah ada di tangan kita. Mereka pasti tidak akan menyerah. Petik 2. Suqian dan 2 lainnya mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, jika kita menunggu lebih lama, para ahli dari Xiao Gate dan Akademi Jianan juga akan menyelesaikannya. Pada saat itu, kita akan memiliki waktu yang sedikit lebih mudah.
Petik 2. Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari cakrawala setelah suara Sukian terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia muncul di garis pandang kelompok Xiaoyan. Apakah mereka akhirnya di sini? Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega saat mereka merasakan aura yang akrab. Meskipun mereka tidak takut dengan banyak orang di sisi berlawanan, akan ada beberapa masalah jika mereka diinterupsi di tengah pertempuran yang intens. Sekarang para ahli di pihak mereka telah bergegas, kedua belah pihak dapat dianggap seimbang. HMPH, mereka hanyalah gerombolan yang tidak berguna. Apakah Anda masih berniat untuk mengandalkan mereka? Petik 2. Sekelompok besar sosok manusia yang terbang di atas juga menarik perhatian Han Feng. Dia segera tertawa dingin saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin bergema di langit. Pemimpin Sekte Mo dan aku akan memblokir wanita itu dan Sukian. Fang Yan, Anda akan memimpin beberapa ahli dari Demon Flame Valley untuk menangkap Xiaoyan. Tidak peduli apakah nanti mati atau hidup selama Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva.